Halo semuanya. Ya, seneng banget akhirnya bisa sharing lagi sama teman-teman semua di sini. Apa kabarnya semuanya teman-teman? Ya, sebentar ya saya lagi setting dulu. Aduh. Nah, oke. Ya, akhirnya seneng banget bisa sharing sama teman-teman semua. Hari ini saya akan sharing tentang mindset. Ya, ini mindset penting banget. Bagaimana supaya teman-teman bisa breakthrough di tahun ini, ya. Saya yakin betul Anda kepingin banget di tahun ini Anda ngalamin terobosan, Anda punya income yang meroket, Anda punya aset dan lain sebagainya. Saya yakin Anda pengen, tapi banyak orang, ya, itu permasalahannya bukan dia nggak ngerti cara actionnya, bukan dia nggak mau action, tapi ada mindsetnya yang masih terblokir, ya, punya limiting belief, punya pemikiran-pemikiran yang menghambat dia. Nah, hari ini saya akan bahas soal mindset cukup banyak supaya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya, saya kemungkinan ke depannya akan lebih banyak live jam 4 atau setengah 5 seperti ini. Ya, berhenti nanti sekitar setengah 6 gitu ya, atau jam 5, membahas soal mindset, soal strategi keuangan dan lain sebagainya. Ya, udah lama banget nggak sharing sama teman-teman, kangen banget ya. Akhirnya sekarang bisa punya waktu untuk bisa sharing sama teman-teman semuanya. Nah, by the way, saya ngetes dulu siapa yang udah nonton nih, lagi nonton, bisa komen dari kota mana, ya, dari kota mana, dan apakah suara saya udah jelas. Hari ini pakai baju Lion Parcel ya. Lion Parcel karena saya sempat diundang ya untuk training semua mitra-mitra di Lion Parcel, dan saya juga termasuk salah satu punya usaha Lion Parcel juga. Gitu. Wow, Jember hadir, mantap. Yang lain dari mana aja nih? Ini saya lagi siap-siap sambil sore gini penting karena enak karena jam segini biasanya kalau karyawan ini udah mulai nggak fokus nih, ya kan. Yang kedua adalah kerjaan saya di kantor udah selesai, terus juga saya siap-siap mau nge-gym gitu. Biasanya saya nge-gym malam, ya, baru makan malam nanti sama keluarga seperti itu, ya. Jadi next kemungkinan saya akan banyak sharing jam 4 sore, karena jam 8 banyak banget saya punya meeting juga jam 8 malam kadang-kadang, jadi kadang bisa kadang nggak, jadi nggak bisa rutin gitu, ya. Kalau Anda yang bisanya nontonnya malam, ya mau nggak mau siaran ulang saya jam 4 sore biasanya, akan lebih banyak siaran jam 4 sore, ya. Lampung bos, wih mantap. Jember hadir ya, Mas Agung Setio Wibowo, mantap. Jakarta Apriansyah, mantap. Nurdina Makassar, Medan Andikar, wah mantap. Agung Setio Widoyo jelas. Sugeng Lampung bos, Nina Bogor, wih mantap. Ya, Balikpapan jelas, wih mantap. Oke. Jadi penting banget punya mindset yang benar terkait dengan kehidupan ini. Kalau misalnya salah, hasilnya juga nggak bagus, ya. Hasilnya juga jadi kurang oke. Ya, saya suka bilang bahwa ada 4 set ya untuk menuju hidup berkelimpahan. Yang pertama apa? Mindset, ya. Mindsetnya dulu harus dibenerin cara berpikirnya, ya. Setelah mindset baru yang kedua omset, ya. Setelah mindset baru cari omsetnya. Makanya sebenarnya kalau saya sebelum Anda belajar ini bagaimana cara mendapatkan omset, gimana cara jualan dan lain sebagainya gitu-gitu semua, ya, saya lebih menyarankan Anda benerin dulu mindsetnya. Ya, walaupun sekarang nih kenyataannya banyak banget ilmu daging bertebaran di mana-mana. Kenapa banyak yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil? Itu pasti masalahnya di mindset. Ya, kelas 100 senjata penjualan itu lebih dari 3.000 orang yang ikut. Udah hampir 4.000 sekarang ya. Karena udah jadi e-course, jadi otomatis jalan terus. Itu udah hampir 4.000 yang ikut. Apakah semuanya berhasil? Belum tentu. Padahal semua ilmu daging ada di sana. Ya, kenapa? Karena mindsetnya ternyata. Jadi mindset dulu baru omset. Setelah omset baru kita punya omset, kita beli
aset. Ya, kalau aset kita udah banyak masuk ke level 4 namanya buset. Buset nih orang duitnya banyak banget gitu ya. Nggak habis-habis gitu ya. Nah, itu karena disebabkan oleh omsetnya yang jalan dan asetnya yang banyak dan omsetnya banyak dan mindsetnya benar. Gitu ya. Jadi kita akan bahas step by step aja. Hari ini kita akan bahas dulu soal mindsetnya dulu. Ya, cara berpikirnya dulu. Ya, cara berpikirnya ini penting banget. Ya. Cara berpikirnya dulu. Mindset, omset, aset, buset. Ya. Balikpapan jelas, mantap. Darwis dari Makassar coach. Wih, mantap Makassar. Ya. Saya kalau ke Makassar tuh naik kiloan saya, berat badan langsung naik ya. Ya. Wah, Pak Jos jam 4 Jakarta siap, mantap. Jakarta jelas. Oh, banyak orang Jakarta juga ya. Nah, hari ini kita akan bahas soal mindsetnya. Mindset yang pertama nih yang paling penting nih, ya terutama buat teman-teman. Saya ketemu banyak sekali orang yang mindsetnya belum benar nih. Tadi saya sempat nulis mindsetnya begini: kalau kalah di uang harus menang di rajin. Nangkep ya? Kalau kalah di uang harus menang di rajin. Ya, maksudnya apa? Kalau emang sekarang uang Anda belum banyak, berarti Anda harus rajin. Harus kerja keras, harus jualan, harus habis-habisan, harus harus memaksimalkan semua yang ada supaya mendatangkan income buat Anda. Ya, jadi jangan terus kapan boleh males, gitu ya. Walaupun saya belum ketemu sih orang seperti itu. Tapi Anda boleh males kalau Anda udah punya duit. Iya kan, benar gak? Ya ada usaha. Ya misalnya saya ada duitnya, dia nggak ada duitnya, ya udah saya invest ke dia. Nah dianya harus rajin, sayanya boleh males, ya kan? Nah makanya kalau saya bilang kalau kalah uang harus menang rajin. Nah Anda ini lagi di posisi mana? Ya kalau di posisi harus rajin, ya kalau Anda di posisi kalah uang, ayo rajin, ya hajar habis-habisan, ya jualan habis-habisan, ya cari network seluas mungkin. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Kalau Anda kalah uang harus menang rajin. Ya. Dulu saya nggak punya duit gitu ya. Pemikiran saya terbatas, ya yang saya tahu cara paling gampang dapat duit apa? Ya, cara paling gampang dapat duit adalah jualan di asongan, jualan air minum, jual air mineral gitu ya. Minggu lalu saya baru diwawancara salah satu grup investasi besar gitu ya. Dia ngundang saya untuk sharing gitu ya 1 jam lebih. Ya, saya cerita sama dia start pertama saya ya dari jualan asongan, ya akhirnya cerita lagi habis jualan asongan naik level jadi apa? Jualan kaki lima. Waktu itu kondisi saya masih sekolah, tapi saya tahu saya kalah uang. Makanya saya harus menang rajin. Gitu ya. Ya kalau sekarang saya jualan gak jualan, kerja gak kerja ya bersyukurnya ya ada aja ya duit ya begitu ya. Tapi kalau dulu enggak, kalau saya kalah uang berarti saya harus menang rajin. Ya makanya harus rajin. Nah itu yang harus penting. Banyak orang bilang gini, oh enggak Pak, sekarang mah enggak penting kerja keras, yang penting kerja cerdas. Kerja cerdas akan kalah sama orang yang kerja keras plus pakai kerja cerdas. Nanggap ya. Bahkan satu kali saya pernah ketemu dengan Iwan Sunito, Pak Iwan Sunito. Anda search aja di Google. Ya siapa tuh Iwan Sunito? Itu developer properti salah satu terbesar di Australia. Ya, dia adalah orang Indonesia. Ya, orang-orang dari Kalimantan, dari Pangkalan Bun. Ya, dia bilang begini di depan saya, dia ngomong gini, there's no, ya, nggak ada kerja cerdas kalau belum kerja keras. Gitu. Atau dia bilang gini, sia-sia kerja cerdas, kita pilih yang gampang-gampang, yang simpel-simpel. Kalau kita nggak punya kerja keras juga. Makanya tetap harus butuh kerja keras. Ya, harus rajin, harus maksimal. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Jadi pastiin Anda jadi orang yang rajin. Ya. Aplikasinya gimana, Pak? Simpelnya begini. Ada orang yang ngomong gini, Pak Yeskiel tuh enak banget sih. Contohnya di grup Facebook nih, sekali buka peluang reseller yang mau ratusan. Yang komen mau ratusan. Saya sampai capek Pak, kata dia. Buka Facebook, postingan Bapak di atas terus. Mau habis orangnya, maunya banyak banget. Saya Pak, kalau ngetik di Facebook Pak,
Siapa yang mau jadi reseller saya? Ya satu pun gak ada yang mau pak. Gitu. Kok bisa seperti itu? Ya kan, gitu kan? Ya saya bilang karena ini grup isinya udah 22.823 orang. Iya kan? Ini udah 22.823 orang. Ya wajar, pas saya ngomong mau, akhirnya lebih banyak. Saya tanya balik sama dia, friend FB kamu berapa? 200. Ya wajar dong, 200 dibandingin 22.000. Nah terus apa yang harus saya lakukan? Ya dibangun dari sekarang, bikin konten habis-habisan. Ya, bikin konten yang berkualitas. Tujuannya apa? Tujuannya satu, supaya lebih banyak lagi teman-teman yang bisa connect sama Anda. Semakin banyak yang connect, Anda friend-nya 5.000, pasti yang mau juga lebih banyak. Itu kan logika hukum statistik aja kan. Ya kan? Nah seperti itu. Toh saya juga di grup ini 22.823, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung satu hari langsung 22.000. Kan by proses juga. Ya, saya bukannya punya orang dalam di Facebook, ya Mark Zuckerberg langsung kasih saya 22.000, kan nggak gitu, dari nol juga. Tapi saya terus berproses ya, terus bikin konten, akhirnya apa 22.000. Ya kan? Toh itu saya bilang juga, Facebook gratis. Ya, kalau Anda udah punya duit, berani invest, berani injek kayak ya Anda sering saya lihat iklan buku saya. Ya karena saya udah punya income, udah punya duit untuk bisa nge-ads. Boncos nggak boncos terserah kalau saya. Walaupun saya selalu berusaha untuk nggak boncos gitu ya. Tapi kalaupun boncos, ya itu juga nggak masalah buat saya. Karena saya memang sudah punya duitnya. Nah, kalau udah punya duit, ya boleh deh. Males bikin konten dalam tanda kutip. Tapi kalau belum, maksimalin, bikin konten habis-habisan. Ya, jualan habis-habisan. Ya. Jadi kalau Anda kalah duit, rajin. Kalau di sosial media paling gampang, rajin bikin konten. Ya, itu yang paling simpel. Yang paling bisa Anda lakukan. Bikin konten tuh tinggal masalah ide doang. Ya. Saya bahas tuntas tuh di buku Facebook, di Kejar Duit dari Facebook dan WhatsApp, saya habis-habisan juga bahas soal itu. Ya, jadi rajin, harus rajin. By the way, kalau Anda ada pertanyaan, Anda bisa komen ya. Anda bisa kasih pertanyaan supaya siapa tahu nanti masih ada waktunya saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab hari ini, berarti di next live-nya saya jawab. Ya, jadi kalau Anda kalah duit harus rajin, harus menang rajin. Nangkep ya sampai di sini? Ya, harus rajin, harus gila-gilaan, harus jualan habis-habisan. Ya. Banyak yang bilang sama saya, Pak Yeskel, kok Pak Yeskel enak. Kalau saya jualan reseller banyak, ya buku 1.000 pertama habis, ini udah 1.000 kedua lagi, ya gitu. Ya, tapi saya bangun semuanya juga dari nol. Ya, nggak there's no shortcut. Ya, harus rajin. Nggak rajin susah. Ya, saya bilang orang jelek ada nggak yang sukses? Ada. Orang miskin ada nggak yang sukses? Ada, ya. Orang pintar ada nggak yang sukses? Ada. Bahkan orang cacat ada nggak yang sukses? Ada, ya. Tapi orang malas belum ada yang sukses. Bener, belum ada orang malas yang sukses. Makanya jangan malas, harus rajin. Nangkap ya? Ya. Jadi harus rajin. Kalau Anda nonton bareng sama teman-teman Anda, bilang kanan kiri, woi rajin, woi. Ya, harus rajin. Nangkap ya? Sampai di sini. Cara mengatasi rasa malas bagaimana, coach? Nah, ini kalau saya, ya, cara malas itu nggak bisa dimotivasi. Makanya banyak orang bilang begini, DM saya, coach, tolong motivasi saya lagi males banget nih. No, ya, saya yakin, ya, yang saya tahu, ya, motivator terbaik dalam hidup kita itu diri kita sendiri. Males dan rajin itu keputusan. Ya, kalau Anda memutuskan untuk mulai sekarang saya rajin, maka Anda akan rajin. Ya, Anda mesti tahu semua itu di kita yang mengambil keputusan. Ya, jadi kalau Anda bilang mulai hari ini saya akan rajin ngapain, misalnya ya, rajin bikin konten, maka Anda akan rajin bikin konten. Ya, Anda harus komitmen sama keputusan Anda. Itu cuma masalah keputusan, bro. Nah, bagaimana dalam mengambil keputusan, Pak? Yang pertama, tentuin dulu ya hal yang paling spesifik yang mau Anda lakukan tuh apa secara konsisten. Ya, misalnya, mulai sekarang saya mau bikin status Facebook konsisten tiap hari. Ya udah, berarti itu. Jadi minimal berapa kali sehari? 1.
Oke, kita akan mulai 30 hari. 30 hari Anda mulai bikin status 1, 2, terus gak bolong, 3, 4. Ada sadar gak sadar Anda mulai rajin. Ya, akhirnya apa? Lama-lama itu udah jadi kebiasaan. Kebiasaan itu gak akan bisa hilang dari diri Anda. Nangkap ya? Gitu. Banyak orang bilang juga, Pak Yeskel kalau bikin copywriting tuh nonjok. Tadi pagi baru kirimin WhatsApp ke saya, aduh Pak, saya langsung transfer copywritingnya terlalu nonjok. Saya suka bilang copywriting saya nggak ada, saya nggak belajar copywriting gimana ini itu, nggak juga ikut kursus apa copywriting, enggak. Tapi karena Allah bisa, karena biasa. Ya semakin sering bikin akhirnya ketemu polanya. Nangkep ya sampai di situ? Ada yang lagi bilang, Pak Yeskel kok bisa bikin buku sampai ratusan halaman? Ya sama, Allah bisa karena biasa. Bikinnya 1 halaman dulu, 2 halaman, 3 halaman, terus menerus, lama-lama jadi rajin. Gak ada shortcut untuk bisa berhasil. Semuanya butuh proses. Mie instan pun harus dimasak. Nangkap ya? Jadi yang pertama adalah apa? Apa? Yang pertama adalah kalau kalah uang harus menang rajin. Ya, kalau kalah uang harus menang rajin. Sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat bisa komen dulu dong, bermanfaat. Mantap. Yes, dahsyat. Lanjut ya. Yang kedua. Nih ya. Yang kedua adalah aksi kita yang mendatangkan reaksi. Ya. Yang kedua nih, aksi kita mendatangkan reaksi. Ya, ini sebenarnya fisika standar ya. Aksi kita mendatangkan reaksi. Jadi jangan berharap ya. Saya baru nonton kemarin teori apa gitu ya. Saya lupa nonton video siapa ngebahas soal ini juga. Jadi gini, jangan berharap ada sesuatu baru Anda bereaksi. Contoh begini, banyak orang nunggu tuh peluang datang. Kenapa kamu masih miskin? Kan kamu udah bisa jualan, udah belajar jualan di sini situ. Aduh, belum ketemu produk yang bagus. Saya mau bilang sampai 2099 Anda gak akan ketemu produk yang bagus. Karena Anda cuma nunggu. Ya kan? Anda nunggu sesuatu datang baru Anda bereaksi. Ada produk nih, ada pembukaan reseller. Nih saya ikut ternyata nggak bagus. Jadi Anda nunggu orang beraksi dulu baru Anda bereaksi. No, kebalik. Anda yang harus beraksi dulu, baru nanti Anda akan mendapatkan reaksi yang positif juga. Nangkap ya? Jadi kalau saran saya misalnya begini, Anda masuk Anda ikut misalnya jadi reseller apapun. Anda jangan nunggu, ini ada orang namanya reseller, saya ikut deh, saya liatin dulu, saya pelajarin dulu. Ya ntar saya action deh, kali-kali ada yang closing atau enggak. No, kalau saya beraksi dulu, saya action dulu, ada peluang apa, saya maksimalin dulu peluangnya ya dengan luar biasa. Sadar nggak sadar, ketika orang lihat kita jago jualan, ketika ada peluang lain kita ditawarin duluan. Enak kan? Jadi kita nggak nyari peluang lagi, kita stop, kita malah berhentiin peluang. Ya hari ini saya di posisi itu, saya banyak banget peluang mau masuk. Ya bahkan kalau saya sebut nama seorang digital marketer terkenal ya, ngasih peluang sama saya luar biasa. Saya bilang sorry aku nggak bisa, kasih ke orang lain aja, kok kasih ke sini aja. Ya saya sampai ngomong begitu. Padahal itu harusnya peluangnya masuk ke saya, tapi saya malah lempar ke orang lain. Gitu, lempar ke orang lain. Saya nggak ada waktu buat ngehandle-nya, serius nggak ada waktu beneran. Ya, dan peluangnya lumayan, ya udah bukan puluhan juta lagi. Jadi aksi itu akan bergantung kepada reaksi. Jangan jadi orang yang reaktif, tapi Anda harus jadi orang yang aktif. Ya, Anda harus jadi orang yang suka action. Ya, ini permasalahan yang terjadi di semua newbie ya di seluruh dunia ya, nggak hanya di Indonesia. Yaitu apa? Mereka suka belajar, mereka senang belajar, tapi actionnya nggak senang.
ya actionnya nggak seneng, ya nggak mau action. Ya, saya satu kali pernah ini cerita yang saya suka sharing dimanapun. Satu kali dulu masih zamannya Twitter, belum zamannya Facebook, belum Instagram, belum TikTok, belum apalagi. Ada satu Twitter yang meledak banget, ya meledak banget, dan hasilnya sih gila sekali di kalangan para internet marketer, juga sangat terkenal orang ini. Dan dia bikin kopdar di Depok waktu itu, ya di Depop. Rumah saya di Tangerang. Waktu itu saya bawa motor Ninja 250 cc saya dari Tangerang ke Depok, jauh-jauh nih dari Tangerang ke Depok. Lalu kopdar, sharing, ngobrol seperti itu. Abis itu saya balik. Sebelum saya balik, saya ketemu ini orang yang punya account Twitter gede nih. Saya tanya sama dia, Mas, gimana sih caranya supaya punya followers Twitter banyak? Ya, dia ngomong sambil bercanda. Dia cuma bilang gini, kalau malam minggu tweet galau aja mas. Gitu ngomong ke saya sambil ketawa. Ya udah, saya ketawa juga dah. Nah, saya tanya sama Anda, kalau Anda dapat obrolan kayak gitu, Anda praktek gak? Lagi bercanda nih? Enggak kan? Enggak praktek kan? Ya lagi bercanda. Saya balik pulang pas itu malam minggu, saya beneran langsung tweet galau. Ya, tweet galau. Karena pemikiran saya sederhana. Setiap saya belajar, saya mikirnya begini: selama nggak melanggar hukum agama sama hukum negara, saya action dulu. Saya praktekin dulu. Udah, saya praktekin. Bener, follower saya naik. Cie, yang galau bukannya malam mingguan malah ngeliatin Twitter, cie, wah begitu. Bener, follower saya naik. Ya, padahal dia si orang ini bercanda, gak cuma bercanda doang. Lalu saya DM dia, wah mas beneran lo naik. Ya, baru dia ketawain saya, iya naik tapi isinya alay kan. Kecuali produkmu target marketnya alay, lanjutin aja. Nah seperti itu. Tapi saya praktekin dulu, action dulu. Nah banyak orang kebanyakan mikir, ya belajar bagus, Anda harus belajar banyak, yes bener, tapi harus action juga. Jangan kebanyakan mikir atau sifatnya reaktif, nunggu aja. Enggak lah, ntar yang nunggu, nggak ada yang bagus, belum ada yang bagus, ya aduh masih susah, hidup masih susah. Sampai kapanpun hidupmu susah kalau kamu nggak action. Karena aksi akan mempengaruhi reaksi. Jangan jadi orang yang reaktif, nunggu dan bereaksi. No, harus aktif, action. Ya, saya paling simpel, ini Anda kan main Facebook, sederhananya friend Anda udah 5.000 belum? Itu kok belum 5.000? Beraksi, action. Gimana caranya? Bikin konten yang bagus, ya kenalan sama banyak orang, networking, bangun jejaring dan lain sebagainya. Akhirnya nanti, ya nanti apa? Nanti friend Anda full. Kan begitu. Kalau friend Anda 5.000, Anda jualan satu produk, masa nggak ada satu yang laku? Masa nggak ada satu yang beli? Ya kalau sampai nggak ada satupun yang beli, saran saya selalu saya bilang sama murid-murid saya, tobat nasuha, bertobat sungguh-sungguh. Ya kan, siapa tahu dosanya banyak, sampai dari 5.000 orang aja nggak ada satu yang beli. Kan begitu kan? Tapi action dulu, ya kan? Gitu. Nangkap sampai di sini, ya. Sekarang bilang kanan kiri, woi, action woi. Ya. Jangan jadi orang reaktif, tapi orang yang beraksi. Ya, jadi yang pertama tadi, kalau kalah duit harus menang rajin. Yang kedua, jangan jadi orang yang reaktif, jadi orang yang beraksi. Action habis-habisan. Ya, jangan kebanyakan mikir. Seperti itu. Nangkep ya? Saya juga nggak belajar kopi-kopian. Share apa aja, thanks banget coach. Kapan kita makan? Wah mantap Pak Jos, nanti japri aja. Bermanfaat, wah thank you. Membongkar mental block, bagaimana caranya mas? Kalau saya sebenarnya itu semua masalah keputusan, ya masalah keputusan. Ya, kalau Anda memutuskan mulai hari ini saya mau rajin, maka lakuin dan Anda rajin. Gak perlu ada Anda gak perlu hipnoterapi, dipuyeng-puyengin dulu. Saya ketemu banyak orang udah hipnoterapi, udah apa terapi, udah terapi apa terapi itu nggak jadi juga. Ya, at the end itu masalah keputusan. Anda masih mau nggak hidup seperti ini?
Ya, Anda masih mau nggak hidup biasa-biasa seperti ini? Atau Anda mau stand out? Anda mau jadi orang yang berhasil? Anda mau jadi orang yang sukses? Anda mau bahagiain orang tua Anda? Anda mau lunasin utang-utang Anda? Anda mau jadi orang yang bisa jadi inspirasi buat banyak orang? Anda mau naikin derajat hidup keluarga Anda? Anda mau putus rantai kemiskinan di keluarga Anda? Kalau itu yang Anda mau, action udah habis-habisan aja. Begitu. Nggak perlu macam-macam di terapi ini terapi itu, nggak begitu, action udah langsung bantai bro. Nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai ini, hajar aja. Prinsip saya selama nggak melanggar hukum agama ya dan hukum negara, udah hajar, lakuin, jualan apapun, lengkap ya itu ya. Oke, action bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Ya, teman saya malah saya unfriend melulu Pak, ngantri yang mau jadi teman. Iya, manjur ilmunya Pancasila. Ya, di saya juga sama begitu. Bagaimana caranya supaya fokus Pak? Fokus nanti kita bahas ya di live yang lain. Ya, karena fokus itu nanti beda lagi tuh konsepnya. Ya, tapi yang sekarang ini dihajar dulu ya, dijalanin dulu aja, dimaksimalin dulu aja. Ya, yang ketiga adalah gini. Jangan sampai untuk cari uang butuh keluar uang. Ini mindset ya. Mindset nih. Jangan sampai untuk cari uang butuh keluar uang. Ya. Banyak orang mindsetnya begitu. Kenapa bro, kok belum berhasil? Aduh, susah. Ya, modal saya dikit. Saya nggak punya modal. Bisnis susah dikembangin, enggak. Jangan sampai ya butuh uang untuk dapat uang. Ya. Kalau Anda butuh uang untuk dapat uang, berarti Anda bukan pengusaha. Ya, pengusaha itu adalah bagaimana dapat uang tanpa uang. Nggak, Pak? Ya. Ngapain kita cari uang, cari uang tapi butuh uang? Bingung nggak? Enggak kan? Ya, maksudnya gimana? Kayak gini, Pak, saya mau jualan, tapi saya nggak ada modal buat sewa tempat. Nggak usah sewa tempat, jualan dari rumah. Pak, jualannya kemana Pak? Jualan ke teman-teman sendiri. Di WhatsApp ada teman nggak? Ada teman. Di Facebook ada teman nggak? Teman, jualin ke teman sendiri. Pakai dulu segala sesuatu resource gratisan, ya, untuk jadiin uang. Baru setelah punya uang digulung. Ya. Jadi jangan pernah berpikir, saya butuh duit dulu. Nih ya, ada lagi nih, ini mindset nih. Jangan berpikir dulu harus ikut workshop A baru saya bisa jago jualan. Ada banyak saya ketemu, Pak, saya nggak bisa jualan Pak. Saya mau ikut workshop FB Ads dulu Pak. Ya, saya ikut dulu, saya pelajarin dulu, saya coba dulu, baru nanti pasti saya jago jualan. Enggak, kayak begitu, enggak. Nih saya suka bilang sama teman-teman saya yang mindsetnya belum benar. Saya bilang begini, kalau kamu dari FB organik, dari FB profile kamu sendiri aja kamu belum bisa jualan, jangan coba-coba main FB Ads, pasti boncos juga. Ya kan? Kenapa? Karena yang gratisan aja kamu belum jago. Iya kan? Apalagi kamu yang pakai ads. Nggak ya? Kita harus setiap perkara kecil baru dapat perkara besar. Jadi pakai semua hal yang gratis dulu, menghasilkan, baru coba ekspansi naik ke level berikutnya. Nangkep? Ya. Nah itu yang saya lihat, yang saya temui di banyak tempat, di banyak orang-orang. Kenapa nggak berhasil? Karena masalahnya itu. Mereka merasa bahwa untuk berhasil itu butuh uang. No, kita bisnis itu cari uang. Ya, bagaimana cari uang tanpa modal? Ya, Pak, kalau yang usaha-usaha udah gede gimana? Sama. Saya banyak ketemu pengusaha gede, mereka punya pemikiran seperti itu. Makanya mereka kerjasama. Ya, yang ada ide siapa? Si A. Bagaimana ya, dia akan mikir gimana caranya bikin, misalnya kemarin ada yang bikin, ada satu usaha gitu ya, clothing. Bagaimana bikin clothing, bikin baju gitu ya. Brand baju tanpa keluar modal. Ya kerjasama sama investor. Ya udah, nah dia tanpa modal. Padahal clothingnya gede banget. Gitu. Selalu berpikir bagaimana cari uang tanpa uang, kan begitu. Nah,
Banyak newbie pemikiran lain. Aduh, saya nggak bisa dapat uang karena nggak punya uang. No. Hey, kamu punya Facebook, kamu bisa jualan di Facebook. Kamu punya Instagram, kamu bisa jualan di Instagram. Kamu punya WhatsApp, punya banyak kontak teman, kamu bisa jualan. Pak, malu Pak. Wah, ini susah. Malu itu masalah mindset juga. Ya, saya bilang begini, lebih baik malu-maluin, tapi keluarga kita berkualitas, hidup kita berkualitas, daripada kita nahan gengsi tapi terjerat dalam hutang. Ya kan, Pak malu, jualan malu, segala-segala malu. Ya, orang yang gengsi suatu saat ya dia akan malu sama hidupnya karena ketahuan boroknya semua. Ya. Jadi pastiin Anda jangan malu, action aja, abis-abisan aja, dan jangan berpikir selalu untuk dapetin duit. Dapetin duit harus pakai duit. Nangkap ya? Sebutkan 10 kesalahan manusia kebanyakan sehingga nasibnya tidak berubah. Waduh, ini udah kayak udah kayak pertanyaan sekolah nih. Sebutkan 10 kebiasaan sehingga nasibnya tidak berubah. Yang satu kalau saya malu, ya, malu. Apa-apa malu, malu. Pakai baju malu. Orang pakai baju kenapa harus malu kan gitu. Itu biasanya saya ngomong gitu. Satu. Yang kedua apa? Males. Ya. Pak, saya nggak bisa Pak nulis di Facebook, saya nggak bisa ngetik. Oi, ya itu jempol buat apaan? Ngetik sekarang harus 10 jari, cuma pakai 2 jempol doang. Malu, males. Ya. Yang kedua males. Ya. Yang ketiga apa? Nunggu, reaktif. Tadi ya saya udah jelasin ya. Banyaknya seperti itu. Yang keempat apa? Yang keempat sok tahu. Oh udah tahu cara main di Instagram. Oh udah tahu cara main ini. Oh udah tahu. Padahal nggak tahu apa-apa. Ya kan? Padahal juga hidupnya biasa-biasa aja. Harusnya kalau yang banyak tahu banyak duit dong. Iya kan? Nah seperti itu. Nah ya, yang kelima apa? Yang kelima adalah boros. Ya, boros. Yang keenam adalah apa? Terjerat utang. Jadi orangnya udah mindsetnya ngutang gimana ngutang gitu ya. Tadi kan saya bilang bagaimana bisa dapat duit tapi nggak perlu pakai duit, ya, tapi juga nggak pakai utang gitu ya. Ya itu udah 6 ya. Nah 4 lagi. Satu, yang ketujuh adalah biasanya nggak mau bergaul, ya nggak mau bangun networking. Jadi temennya itu aja. Jadi mindsetnya seperti itu aja, nggak keluar kemana-mana. Ya, yang ke-8 apa? Yang ke-8 adalah terlalu pengen cepet kaya. Itu juga masalah loh. Ya, mereka yang jatuh di money game, di investasi bodong itu karena mikirnya, waduh, hari ini masukin 1 juta, besok bisa jadi 1.300.000 nggak kerja apa-apa. Nah, itu terlalu pengen ingin cepet kaya, padahal nggak tahu bahwa semuanya itu ada proses. Nah, biasanya gabung tuh, udah males, nggak pinter, gitu ya. Lalu juga pengen cepet kaya, networknya juga itu aja. Nah, itu biasanya kena. Ya. Yang ke-9 adalah nggak mau nambah ilmu. Ya, itu juga bikin orang jadi nasibnya nggak berubah. Ya, yang ke-10 yaitu masalah religiusitas ya. Dia misalnya jauh dari Tuhan dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi. Ya, itu akhirnya yang bikin nasibnya nggak bisa berubah. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Jadi 3, yang pertama adalah pastiin teman-teman kalau kalah duit harus menang rajin. Yang kedua, jangan reaktif tapi kita mesti aktif, kita action habis-habisan. Yang ketiga, nggak perlu duit untuk dapetin duit. Ya, kalau guru saya bilang jangan, kita bisnis itu nyari duit bukan nyari modal. Jadi jangan nyari modal dulu, cari duit dulu. Gitu. Oh enggak Pak, startup company Pak, dia cari modal dulu. Ayo, berapa banyak startup yang udah hancur tahun ini? Ayo. Ayo Bukalapak, CEO-nya udah ganti belum? Udah, karena CEO dulu yang awal bakar duit terus, investor pun ngamuk. Ya, sekarang di rumah dia. Dirumahkan. Gitu. No, ya. Suatu saat pemikiran bakar duit ini akan berhenti. Ya, tadi saya lihat nih tarif Gojek, tarif Grabbike akan naik lagi di Jabodetabek. Goodbye bakar duit, ya kan begitu. Jadi yang pasti adalah ya cari duit memang harus pakai duit, nggak harus pakai duit.
Gitu. Jadi jangan nunggu investor, jangan nunggu apa, jualan dulu ya di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, ajar. Anggap ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Waduh, udah jam 5, cepet banget ya. Luar biasa. Ini tim saya di bawah lagi ngerjain apa, buku juga sih ya. Lagi pada pengiriman hari ini, pengiriman pertama ya. Buku sih nggak usah saya promosiin lah ya. Apa nggak usah saya promosiin juga udah laku ya, gitu. Gaya banget ya. Gitu. Ini ada sih. Ini buku saya yang baru. Weh, buku dikejar dari Facebook. Ini tebalnya lumayan nih. Ya udah lumayan. Bagus sih. Yang cetakan kedua nih saya lebih senang, banyak ilustrasi juga, apa namanya, kayak begini ya. Ini bahas semua kupas tuntas Facebook dan WhatsApp ya, banyak strateginya, cara saya follow up, contoh-contohnya. Ini ilustrasi saya, anak saya ya. Banyak ilmunya juga. Hari ini udah untuk yang cetakan kedua udah pengiriman, start pengiriman ya hari ini ya. Mantap. Enggak usah dipromoin lah, udah laku juga. Cia gitu ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya jasa jahit, gimana caranya mendatangkan customer ke rumah? Bagaimana caranya mendatangkan customer ke rumah? Satu, ya ini harus baca buku rocket marketing nih, atau ikut 100 senjata penjualan, atau buku FBWA juga bisa. Cari tahu dulu nih, siapa sih target market kita? Di sini ada kayaknya. Ada nggak? Saya sampai lupa loh, saya nulis nggak soal itu. Oh iya, nulis. Jadi pastiin dulu siapa sih sebenarnya target market kita. Ya, target market kita siapa sih? Misalnya kalau Bapak tadi apa namanya? Jasa jahitnya di daerah mana? Misalnya daerah Tangerang atau daerah perumahan Bapak Ibu. Nah, udah jelas nih orang-orangnya kan. Ya. Kalau misalnya pakai cara manual, Anda bisa bikin flyer, bagiin deh ke warga sekitar. Ya, cara manual seperti itu. Ya, kalau pakai cara online, misalnya Anda mau apa namanya, organik gitu ya, nggak pakai ads. Ya, kalau pakai ads, Anda bisa langsung targetin di rumah Anda, lalu radius misalnya 3 mil, 4 mil, ya iklannya hanya ditonton oleh orang di 3 mil, 4 mil dari rumah Anda. Kalau cara manual, misalnya bisa belajar di buku FBWA, ya. Itu bisa di apa namanya, bisa dengan cara, kalau saya masuk ke FB, bikin FB-nya, FB nama Bapak aja, cuma ada foto-foto lagi jahit. Habis itu saya cari orang-orang yang tinggalnya dekat rumah Anda, di perumahan rumah Anda, cari ada grupnya nggak, grup Tangerang dan lain sebagainya. Biasanya ada juga yang ngetekin daerah perumahan rumah Anda, cariin orang-orangnya, orang-orang itu Anda komen, Anda like, Anda add-in ya, lalu Anda edukasi hari ini dapat orderan apa dan lain sebagainya di Facebook Anda. Sadar nggak sadar nanti tambah lama tambah banyak orderan dari situ, dan banyak orang-orang yang butuh jahit akan add Anda gitu. Mantap ya. Wah, ini jadi cara saya seperti itu. Ada 5.000 aja orang daerah sekitar Anda jadi friend Anda. Masa nggak ada satu yang ngejahit sama Anda, ya kan? Gitu. Buku dikejar Facebook harganya berapa? Apa masih promo atau enggak? Wah, ini kayaknya ini Ustadz Cecep nih ya. Waduh, yang suka ada di Trans TV. Iya. Wah, ya. Kadang-kadang sih suka nonton loh. Ustadz Cecep bener gak ya? Ustadz Cecep Maulana. Bener ya? Waduh, ini ditonton Ustadz keren nih.
Itu harganya masih promo di 297.000. Apa namanya, bukunya dapat buku plus video pembelajaran online video pembelajaran online gabungan dari FB Modal 0 plus WhatsApp. Dulu aja FB Modal 0 saya jual itu 497.000. Ya, itu hanya videonya aja. Ya, tapi sekarang mereka yang beli buku itu gratis videonya, video FB Modal 0. FB Modal 0 terakhir saya saya launch itu 200 orang, harganya 497.000. Nah, mereka yang beli buku 297 dapat buku, dapat video, plus dapat 2 tiket gratis one day training seminar saya di Jakarta. Ya, itu ketemu saya di Jakarta. Tadi baru aja ada yang WA dari Tasikmalaya mau datang, ya dia udah make sure untuk mau datang di trainingnya, udah beli buku juga. Gitu ya. Ini buku sisa tinggal berapa ya tadi? Saya lupa ngecek. Yang pasti udah nggak ada 1.000 sih, udah di bawah itu ya. Udah lebih. Nah, setelah ini buku ini udah nggak dicetak lagi. Jadi mereka yang mau dapat ilmu di buku ini jadinya belinya e-course FB Modal 0 497. Tapi kalau beli sekarang ini 297 bukunya plus dapat 21 videonya plus dapat trainingnya. Kalau nanti udah di e-course aja, nggak dapat bukunya, nggak dapat trainingnya. Iya gitu. Bukunya. Nah, kalau mau pesen nanti bisa di buku fbwa.com. Mas Cecep di buku fbwa.com. Ntar saya kasih dah linknya di bawah deh ya, kalau yang mau. Oke, ada lagi pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya fokus? Oh, ini tadi ya. Nanti saya bahas di live selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Gitu. Ada pertanyaan lagi, kalau ada bisa komen di bawah ini sebelum saya nge-gym nih. Ya, itu ngebangun kebiasaan juga sih. Oh, by the way, kalau Anda rasa bahwa live saya bermanfaat, Anda bisa invite sebanyak mungkin teman-teman Anda masuk ke grup ini. Karena live ini nggak bisa di-share, masalahnya di situ. Nggak bisa di-share kemana-mana. Grup ini tertutup. Jadinya satu-satunya cara supaya teman-teman Anda bisa dapat ilmu yang sama ya dengan Anda punya tim reseller dan lain sebagainya, Anda bisa invite mereka masuk ke sini. Begitu ya. Dan toh kan gratis. Anda juga bisa lihat di foto ya, kalau Anda pakai handphone, Anda lihat di foto itu udah banyak puluhan live video saya sebelumnya. Anda bisa pelajarin semua, itu semua ilmunya daging semua. Ya, itu penting juga untuk Anda. Nah, besok Sabtu saya nggak tahu saya bisa live atau enggak, tapi minimal Senin saya akan live lagi ya sama Anda juga, ketemu Anda lagi. Pastiin yang pasti adalah saya review lagi. Yang pertama, kalau kalah uang harus menang rajin. Jangan jadi orang yang reaktif, harus jadi orang yang aktif, action habis-habisan. Yang ketiga apa? Jangan merasa bahwa butuh duit untuk dapetin duit. No. Ya, jangan merasa butuh duit untuk dapetin duit. Oke? 3 itu Anda praktekin, pasti hidup Anda akan luar biasa. Oke? Sekian dari saya hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Besok semoga saya bisa live. Kalau nggak bisa berarti hari Minggu. Minggu juga tidak bisa. Kalau Januari Senin saya pastikan akan live. Aduh, semoga besok saya bisa live ya. Saya udah kangen live kayak gini. Selain bisa sharing, itu juga ngebantu saya juga sih sebenarnya untuk bisa membagikan ilmu-ilmu saya yang ada di otak saya ini supaya terbagi dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Sukses terus untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.